kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Oh, semua nyanyi kali. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu nama yang menjadi pengharapan kami. Iman kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Sebab kami tahu di dalam namamu ada kehidupan yang kekal. Satu-satunya jalan hanya Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sini. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Satu sudah selesai. Mari kita akan mengangkat pujian penyembahan kita, yaitu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam kudus hadiratmu
kami, hidup kami fokus untuk menyembah Engkau, memuji Engkau dan mempermuliakan Engkau. Bahkan masuk di dalam rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku hadir. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dan mempermuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami fokuskan hanya untuk menyembah Engkau, memuji Engkau dan mempermuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan seluruh rangkaian jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pusat ibadah dan penyembahan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita? Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik sekali. Maka pada hari ini kita patut bersukacita, yaitu menyanyikan pujian, yaitu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. baik pada Tuhan. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu ada satu sobatku yang setia. Habis itu nanti doa pembukaan, doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Susian. Yeah.
syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan begitu besar Tuhan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, sehingga kami sampai hari ini Tuhan, kami masih memperoleh kekuatan, kesehatan, penyertaan dari Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk persembahan yang kami boleh berikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan di gereja Menara Kasih di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan juga kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Menara Kasih yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan, mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, menolong mereka supaya mereka mengerti apa yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan nanti Tuhan, sehingga mereka walaupun di rumah mereka Tuhan tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Iman percaya mereka Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan buat jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati kami semua. Biarlah kami Tuhan boleh leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan sampai hari ini pun Tuhan Engkau tetap memelihara kehidupan kami, Engkau tetap mencukupkan segala keperluan yang kami butuhkan hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, situasi saat ini Tuhan, situasi yang sangat sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan di balik semua ini Tuhan Kau mempunyai rencana yang indah Tuhan, untuk membentuk iman percaya kami penuh di dalam Engkau Tuhan, untuk membentuk iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini masih belum full bekerja Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan mereka Tuhan, Engkau tetap mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau tetap memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui kerjasama dengan LPA Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan itu juga Tuhan mereka boleh mengerti, sehingga Tuhan mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau secara rohani Tuhan. Kami menyerahkan juga secara jasmani di dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, supaya anak-anak kami terus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, dan terlebih Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan setiap anak-anak Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, boleh mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah Tuhan, sehingga virus ini boleh terkendali dan bahkan boleh diam Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh bersuka-cita kembali memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh kembali melakukan aktivitas kerja kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan doa pada waktu hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kita, yaitu Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami yakin bahwa segala perkataanmu melalui firman-Mu ya Tuhan membuat kami kuat, membuat kami menang atas setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan itulah sebabnya ya Bapa, kami mensyukuri waktu-waktu yang seperti ini, di mana kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau dan mempermuliakan Engkau, dan sebentar akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur, dan pribadi kami bagaikan penjunan di tangan seorang periuk, di tangan seorang penjunan yang siap dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, berkatilah sebentar akan pembacaan dan perenungan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ya Tuhan, kami mengerti, kami memahami, dan pada akhirnya menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Tuhan berkenan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu dan mengurapi setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dan di atas segalanya biarkanlah nama-Mu dipuji, ditinggikan melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita pada pagi hari ini untuk kita dapat beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Seperti janji saya minggu lalu, saya akan meneruskan khotbah saya dengan tema yang sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi karena saya melihat ada beberapa saudara yang tidak hadir minggu lalu, tapi sekalipun saya upload juga di YouTube ya, jadi selalu diupdate supaya saudara yang tidak ibadah bisa mengikutinya dari YouTube ya. Nah itulah sebabnya saya sebelum kita masuk dalam perenungan kita buka lagi ayatnya dari 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saja yang akan menjadi perenungan. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, karena kemarin kita sudah baca dan saya baca sendiri, sekarang saya mengajak saudara untuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dari perikopnya dan kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Panggilan untuk ikut menderita. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sedikit saya mereview apa yang kita sudah
renungkan minggu lalu supaya kita bisa mengikuti benang merahnya istilahnya dari apa yang kita renungkan hari ini dengan tema besarnya, yaitu menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh dalam segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti ilustrasi dalam sebuah cerita yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu Saudara di awal dari perenungan kita tentang dua jenis tanaman yang ditanam oleh Pak Marco dan yang ditanam oleh Pak Thomas, yang dimana tanaman yang ditanam oleh Pak Thomas yang setiap hari disiram dengan air yang banyak, yang cukup, dan sementara di satu sisi tanaman Pak Marco disiram dengan air yang sedikit saja, tidak terlalu banyak. Dan kita lihat hasilnya, ternyata hasilnya ketika tanaman itu bertumbuh, tanaman Pak Thomas kelihatan lebih hijau dan kelihatan lebih subur. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika satu malam terjadi badai, ya semalaman justru tanaman Pak Marco yang disirami dengan air yang sedikit justru berdiri kokoh, tetap berdiri kuat. Sementara tanaman Pak Thomas yang disirami dengan banyak air dan tumbuh dengan subur dan rimbun, bahkan hijau, tercabut dari tanah dan bahkan sampai ke akarnya. Dan kita tahu jawabannya apa yang menyebabkan itu. Yang menyebabkan itu ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika tanaman Pak Marco diberi air sedikit, ya dia memiliki filosofi atau pemahaman, kalau dia memberi tanamannya sedikit air, maka tanaman itu sendiri akan berusaha sedemikian rupa menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah itu untuk mencari air tambahan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan itu. Semakin dia menancapkan akarnya ke dalam tanah untuk mencari sumber air dalam tanah itu, semakin kokoh dan kuatlah dia. Sehingga ketika ada badai apapun yang datang, tanaman itu akan tetap berdiri dalam segala situasi dan kondisi apapun. Nah, ini sebuah gambaran kehidupan rohani kita untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka prinsip yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus siap untuk menderita, ya, siap untuk menanggung penderitaan, yang tentunya penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, bukan penderitaan yang dibuat-buat sendiri oleh seseorang lalu kita berkata, oh saya sedang pikul salib. Ya, saudara mungkin masih ingat renungan saya hari Sabtu atau hari Jumat, saya lupa sendiri itu ya. Ada orang yang mengatakan, ya seorang mahasiswa, ya kuliah saya kok tidak selesai-selesai ini, ya inilah salib saya yang harus saya pikul selama ini. Ternyata punya cek, dia tidak selesai-selesai bukan oleh karena dia bukan karena dia rajin, tetapi justru karena dia malas mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, sehingga banyak yang tertunda nilainya dan tidak selesai-selesai. Ya, seorang pemuda yang berkata dipecat dari pekerjaannya dan dia berkata, oh ini salib yang saya pikul sekarang ini. Lalu dicek ternyata dia dipecat oleh karena dia sering bolos, karena malas bangun pagi. Lalu dia berkata, oh inilah salibku. Saudara, bukan itu salib yang dimaksudkan. Ya, penderitaan yang dimaksudkan itu penderitaan yang kita buat sendiri, bukan penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya dalam situasi yang sekarang ini, ya banyak hamba Tuhan, banyak orang percaya yang mengatakan bahwa situasi sekarang ini sengaja diizinkan oleh Tuhan. Dengan berbagai macam sudut pandang dan kacamata orang melihat situasi dan kondisi ini, dan pada akhirnya semua punya kesimpulan, semua ini ada dalam kendali Tuhan, diizinkan Tuhan oleh karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan kita harus ikut merasakan kesulitannya, penderitaan dan kesukaran, bahkan masalah-masalah yang ada di dalam situasi dan kondisi saat ini. Kalau itu diizinkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka
bagaimana caranya menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat? Kalau itu kita percaya sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus siap untuk menjalani hidup ini, sekalipun dalam situasi yang sukar, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun banyak penderitaan, banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan saudara dan saya. Karena disinilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang kuat. Disinilah kita belajar untuk semakin hari semakin melatih otot-otot rohani kita, ya, supaya tambah kuat ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan dan persoalan. Oleh karena kita terlatih dengan situasi-situasi seperti itu, maka kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Kita akan sampai kepada garis akhir kehidupan kita. Dan sama seperti Rasul Paulus berkata di akhir hidupnya ketika dia dieksekusi mati, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, ya, aku telah sampai ke garis akhir, dan aku telah memelihara apa yang Tuhan percayakan kepadaku sampai saat ini. Dan tentunya Tuhan mau juga supaya di akhir hidup kita, apapun yang terjadi, bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun kesulitannya, mari kita menjadikan hidup kita, menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang kuat, yang salah satunya adalah siap menerima penderitaan, tantangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan merenungkan penderitaan melalui apa saja yang menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat. Ya, penderitaan yang seperti apa saja yang menjadikan kita pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul kuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang keempat, ya, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, tadi kita melihat, kita membaca ada 3 jenis profesi yang diangkat oleh Rasul Paulus sebagai sebagai gambaran bagi pembacanya untuk mengajarkan sebuah prinsip, ya, penderitaan yang akan dialami oleh seseorang untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang kuat dalam 3 hal ini. Yang pertama, dalam ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Yang pertama, profesi yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah seorang prajurit. Ya, itulah sebabnya saya pakai istilah, ya, kalau kita mau merenungkan penderitaan melalui apa saja yang menjadikan kita pribadi yang kuat, maka yang pertama adalah penderitaan seorang prajurit. Ya. Jadi penderitaan seorang prajurit. Jadi ini tentunya sebuah gambaran. Apa sih penderitaan sebagai seorang prajurit itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ya. Apa yang menjadi bagian dari kesulitan, masalah yang dihadapi oleh seorang prajurit? Di situ ada kata, ya, prajurit yang sedang berjuang. Jadi prajurit itu, seorang prajurit itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dia layak disebut sebagai seorang prajurit jika dia memiliki sifat disiplin dan tidak mau menyerah, tidak gampang menyerah. Itu ciri daripada seorang prajurit. Jadi seorang prajurit yang gagah berani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dia harus disiplin. Itulah sebabnya di situ dikatakan dia berkenan kepada komandannya. Ya, kalau dia mau berkenan kepada komandannya, jadi dia itu hanya menjalankan segala sesuatu atas perintah komandan. Apa kata komandan itu, dia harus siap melakukan, mengerjakan itu, dan harus tuntas, tidak boleh tidak tuntas. Itulah sebabnya seorang prajurit itu dia seringkali punya semboyan. Kalau dia berperang itu, lebih baik saya mati di medan pertempuran daripada saya pulang hidup-hidup. Itu semboyannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Tetapi penderitaan seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak saja ketika dia sudah menjadi seorang prajurit, tapi ketika dia mau menjadi seorang prajurit itu penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang untuk menjadi seorang prajurit atau menjadi seorang tentara. Kadek ini mau, katanya cita-citanya mau jadi tentara ya. Ya, tidak mudah itu nanti mau jadi tentara. Kenapa? Karena saya pernah rasakan, saudara. Tidak percaya? Coba lihat fotonya Bapak ya. Jadi tentara dulu ya. Itu fotonya Bapak dulu jadi tentara. Saya dulu latihan di Ringdam sini Tabanan itu 1 bulan. Latihan sama-sama dengan Catam. Jadi Catam itu apa? Calon tentara yang masih tamat SD, baru tamat SD itu lalu mereka. Jadi saya dulu ambil Menwa. Menwa itu resimen mahasiswa. Jadi kami dilatih di Ringdam di sini dulu tahun 91 kalau tidak salah. Itu selama 1 bulan. Lalu di Singaraja itu ada namanya Polaki. Polaki itu tempat latihan tembak. Jadi latihan tembak. Jadi 1 malam kami dilepas di hutan itu. 1 malam itu di hutan itu dilepas gitu. Wah, itu ngeri sampai masuk di semak belukar. Pulang-pulang itu semua ini sudah sobek-sobek, sudah banyak darah yang keluar. Ya. Lalu setelah selesai pendidikan itu pendidikan dasar militer, Latsarmil namanya. Jadi pendidikan dasar militer itu. Lalu setelah selesai pendidikan dasar militer untuk dapat ini baret ungu ini baret ungu itu harus jalan kaki napak tilas dari Singaraja sampai ke Sanur, dari pantai Singaraja sampai ke pantai Sanur. Itu 1 hari 1 malam jalan kakinya, saudara. Baru boleh layak dapat baret ungu, namanya baret ungu, resimen masuk. Wah, itu luar biasa. Tidak laki-laki saja, ada perempuan. Ini ada perempuan. Jadi ada teman-teman dari mahasiswa yang perempuan yang sudah sompoyongan ini, tapi di militer itu ditekankan itu jiwa korsa. Jiwa korsa itu kebersamaan. Jadi kami dilepas ada 11 orang. Jadi harus 11 itu harus sampai. Tidak boleh kurang 1. Kalau kurang 1 tidak layak. Jadi 11 orang itu harus sampai di Sanur dalam perjalanan itu. Itulah sebabnya kalau ada yang sakit, kalau cewek kan tidak kuat itu. Jadi kopel itu apa? Ikat pinggang besi itu ya, itu namanya kopel. Jadi dirangkai, jadi dipegang jadikan tali. Jadi yang nggak kuat itu diseret itu sampai pada akhirnya sudah sompoyongan baru sampai di sana. Luar biasa menderitanya. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena saya pernah merasakan, saudara. Jadi prajurit itu mau jadi prajurit itu berjuang, ya luar biasa untuk dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itulah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat. Kita harus berjuang seperti seorang prajurit yang sedang berjuang untuk mendapatkan profesi sebagai prajurit, bahkan yang sedang berjuang di medan pertempuran itu. Ya, perjuangan itu tidak gampang, saudara, tidak mudah, sulit dan banyak tantangan. Itulah sebabnya saya seringkali mengajari mahasiswa dalam kuliah di kampus itu. Saya bilang, ya kamu jangan kuliah itu main-main. Kamu harus berjuang, ya ngerjakan tugas kalaupun lembur, kamu harus bayar harga, itu tidak apa-apa. Karena sesuatu yang kamu dapatkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, maka apa yang kamu dapatkan itu akan begitu kamu hargai dan tidak akan mudah kamu lepaskan, oleh karena kamu mendapatkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Sebaliknya mereka yang hanya kuliah 3 bulan, 6 bulan lalu sudah dapat STH, itu selalu jadi masalah. Ya, hamba-hamba Tuhan yang jadi masalah di pelayanan itu seringkali mereka yang memudahkan sesuatu, menggampangkan sesuatu, sehingga dia tidak menghargai profesinya itu ketika dia menjalani profesinya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan, itulah yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, tetap bertahan dalam segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, saya
beberapa minggu ini ya berpikir keras dengan program kita setiap pagi, renungan pagi itu. Jadi saya ingin kasih nama ya. Saya lihat beberapa teman-teman hamba Tuhan itu dalam program yang sama mereka beri nama. Pak Nur, nama programnya maksudnya ya. Pak Nur Anggraito itu kalau saudara ikuti di Facebook itu dia namanya Sate B3. Sate B3 itu saat teduh, sate itu saat teduh bersama bapak-bapak beriman. Jadi B3-nya itu bapak-bapak beriman. Jadi Sate B3. Lalu ada juga yang kasih satelit. Satelit itu saat teduh 5 menit gitu. Lalu saya bilang saya mau kasih nama programnya apa supaya mudah diingat dan menarik. Lalu saya berpikir keras ya saudara. Lalu saya temukan ini nama programnya. Nanti mulai minggu depan ini saya kasih nama programnya. Nama programnya bertumbuh setiap hari. Bertumbuh itu singkatan. Bertumbuh itu berkat Tuhan ya, pembuka lembaran hidup. Nah itu. Jadi programnya bertumbuh, pembuka lembaran hidup setiap hari itu ya, setiap hari. Jadi tidak ada kepanjangannya kalau setiap hari. Jadi bertumbuh setiap hari berkat Tuhan ya, membuka lembaran hidup setiap hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, itu saya menyusun ya, mencari sumber-sumber itu tidak gampang. Saya selalu mensinkronkan dengan tema mingguannya. Itulah sebabnya kemarin banyak penderitaan ya. Makanya Pak Gusti WA saya secara pribadi, dia sangat diberkati. Jadi temanya itu saja, mengenai masalah menderita. Karena saya mau kasih saudara pengajaran teologi yang seimbang ya, bukan soal berkatnya saja. Nanti ada saatnya berkat juga ya, ada. Jangan khawatir saudara. Kalau sudah saya kasih berkat terus, saudara nanti saudara kayak tanamannya Pak Thomas nanti ya. Tapi saya kasih saudara penderitaannya dulu ya, supaya saudara seperti tanamannya Pak Marco nanti ya, bertambah kuat dan kokoh dalam menghadapi situasi. Tapi saudara harus berjuang ya, harus berkorban, korbankan waktu, korbankan perasaan rasa malas untuk bangun pagi mendengarkan dan lain sebagainya. Itu penuh pengorbanan dan perjuangan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa dengan demikian itu akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh dalam menghadapi situasi sekarang ini. Lalu yang kedua, kok jatuh terus ini, tidak mau ditaruh di bawah ini. Lalu yang kedua dalam ayatnya yang kelima. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Profesi yang kelima adalah seorang olahragawan. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, olahraga. Di situ ada kata bertanding. Kalau tadi ada kata berjuang, jadi 3B ini ya. Berjuang itu prajurit, lalu yang olahragawan itu bertanding. Ya. Apa artinya bertanding, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Untuk menjadikan kita pribadi yang kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kita harus siap bersaing. Ya. Harus siap bersaing, Saudara. Persaingan itu tidak selalu negatif, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Persaingan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Tergantung jenis persaingannya, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau Saudara baca Ibrani, itu ada ajakannya, marilah kita berlomba-lomba. Itu lomba, ada lomba saudara. Itu pertandingan, ya. Itu persaingan, ya. Persaingan untuk hal-hal yang baik itu tidak salah. Yang salah itu bersaing untuk hal-hal yang tidak baik. Itu yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya. Itulah sebabnya seorang olahragawan ketika dia berani bertanding, berani bersaing, ya, adu kekuatan, adu ketangkasan, adu apa saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia siap, ya, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti yang bisa disebutkan di sini. Mahkota, ya, mahkota itu hadiah yang dia akan peroleh ketika dia akan menjadi
juara. Ya, itulah sebabnya ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Peraturan. Ya, peraturan. Itulah sebabnya dikatakan bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau tidak bertanding menurut peraturannya, ya pasti didiskualifikasi. Ya, sekalipun dia kuat, ya, sekalipun dia menang, dia kelihatan menang lebih kuat, tapi kalau dia tidak bertanding menurut peraturan olahraganya, ya dia tidak layak dikasih sebagai seorang juara. Saudara, yang dikasih apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ya, kita sadar, kita harus sadar. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kita seolah-olah dibawa kepada situasi dan kondisi di mana selain kita berjuang, tetapi kita juga harus bersaing. Ya. Kita harus siap bertanding. Ya. Bersaing dalam artian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan segala sesuatu, menunjukkan bahwa kita bisa. Ya, kita lebih baik dari orang lain. Bukan tujuannya untuk membanggakan diri kita, tetapi supaya apa yang kita lakukan itu dihargai oleh orang lain, dan orang lain bisa senang dengan apa yang kita kerjakan. Saudara yang menjadi karyawan, saudara yang apapun profesinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pekerjaan saudara lebih baik daripada si yang lain, pasti saudara yang akan dipilih, pasti saudara yang akan diorbitkan. Kalau kehidupan, ya, etika saudara, perilaku saudara lebih baik dari orang lain, pasti saudara yang akan dipromosikan, pasti saudara yang akan lebih dahulu, ya, menjadi catatan bagi tempat kerja saudara untuk diorbitkan dan lain sebagainya. Ya, situasi dari hari ke hari saudara selalu ditandai dengan persaingan, ya, persaingan. Dan orang-orang yang siap untuk bertanding, bersaing dalam segala aspek kehidupan, mereka yang akan menjadi pemenang. Mereka yang akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Persaingan itu bukan duniawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, bahwa persaingan yang sehat itu justru diizinkan oleh Tuhan. Termasuk juga dalam hal-hal kehidupan rohani. Ya, asalkan bukan tujuannya untuk menjadikan kita orang yang sombong, ya, jadi sombong rohani supaya kita kelihatan dipuji orang, oh ini dia rendah hati, oh ini dia baik. Bukan, saudara. Tapi tujuannya supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi dan keadaan kita. Dan mereka yang siap bertanding, bersaing dalam segala aspek kehidupan, ya, mereka lah yang akan jadi pemenang ini. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua profesi itu ditantang untuk harus menguasai yang namanya high tech, ya, teknologi yang tinggi seperti ini. Dan saya pun juga harus mau belajar, sekalipun kadang-kadang suruh kakak ngajarin, anak suruh ngajarin, nah, lalu diajarin sambil dimarah-marahin, tidak apa-apa, ya, di mana? Tapi itu namanya belajar. Saya ingin supaya bisa menguasai teknologi dan bisa pelayanan lebih efektif, sehingga dengan situasi sekarang ini mereka yang tidak bisa ibadah, mereka bisa ikut ibadah dari rumah mereka masing-masing. Saudara juga begitu, mahasiswa sekarang kuliahnya kuliah daring itu kuliah online dari rumah. Kalau saudara tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, tidak bisa buka YouTube dan lain sebagainya, tidak bisa akan ikut kuliah. Mau tidak mau harus mengikuti situasi dan perkembangan yang ada sekarang ini. Demikian juga di dunia kerja, saya percaya itu banyak kemajuan dan perubahan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan dengan perkembangan sekarang ini, supaya kita bisa, ya, menjadi pribadi yang kuat, ya, dalam segala situasi. Orang yang tidak mau belajar itu adalah orang yang, ya, istilahnya, pesimis, ya, orang pesimis itu. Oh iya saya tidak bisa, oh saya kan orang tidak berpendidikan, saya kan dari kampung tidak bisa. Nah, itu orang pesimis itu, ya. Ya saya kan dari sononya sudah begitu. Ya kalau sudah begitu, ya dari sono, ya sono terus. Nah, saya harus mau belajar, saudara, situasi dan kondisi, dan orang-orang yang siap untuk bersaing dan bertanding
dalam segala aspek itu, mereka lah yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu seorang petani. Ya, dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau prajurit itu berjuang, kalau olahragawan itu bertanding, lalu petani itu B yang ketiga itu bekerja keras. Harus ada kerja keras, saudara. Ya, kita nggak bisa lagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Orang timur bilang leha-leha, ya, leha-leha tahu ya? Itu malas-malasan, ya. Nggak bisa lagi, saudara. Kita dipaksa untuk harus ya kreatif, kerja keras dengan berbagai macam ya hal yang bisa kita lakukan untuk kita dapat bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi apapun. Itulah sebabnya saya seringkali katakan bahwa kerja keras itu bukan duniawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang duniawi itu adalah kerja keras tapi lupa ke gereja, lupa ibadah, ya, lupa sembahyang, lupa baca firman Tuhan. Itu yang namanya duniawi. Tapi kalau saudara kerja keras tapi minggu ibadah, ya pagi dengarkan renungan firman Tuhan, ya rajin berdoa dan lain sebagainya, justru itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang, kalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lalu Tuhan bilang, belajar pada semut itu. Ya, hai pemalas, belajar kepada semut. Lihat tingkahnya yang tidak menanam dan sebagainya. Ya, dia mengumpulkan ya makanannya pada musim-musim tertentu. Lalu pada musim kemarau, lalu pada musim hujan, dia di dalam tanah terus, dia tidak keluar, tapi sudah ada persediaan makan. Lihat tingkahnya itu. Masa manusia disuruh belajar sama semut? Ya, kan lucu itu, saudara. Makanya saudara belajar dari saya, dari firman Tuhan, ya, dari firman Tuhan maksudnya, ya. Jadi harus kerja keras, saudara. Ya, gunakan segala kreativitas apa yang bisa kita lakukannya. Ya, saya senang banyak jemaat ya. Ya, saya sudah singgung juga beberapa waktu yang lalu, kreatif ya. Ya, nanam apa di pekarangan, apa yang bisa ditanam, ya. Sekalipun tidak bisa tumbuh, pada akhirnya tidak bisa dimakan pula. Waktu pembimasnya datang di sini, dia lihat gini, oh Pak Pendeta lagi bercocok tanam juga ya. Iya Bu, dia bilang begitu. Ya inilah harus kreatif sekarang. Saya harus beri teladan pada jemaat supaya mereka kreatif dalam segala situasi dan kondisi yang ada ini. Kalau hanya ngajari saja tapi tidak melakukan, itu nanti mereka bilang itu hanya bisa ngomong tok tapi tidak bisa lakukan ya. Makanya saya nanam sawi, nanam cabai, nanam tomat, tapi belum buah ya. Nanti kalau sudah buah baru saudara boleh ambil ya. Tapi saya sudah dapat hasil panennya Pak Gusti, hasil panennya Bu Kori ya, sudah dapat gitu. Bu Agnes semua sudah dapat panennya. Tapi itu harus kerja keras, saudara. Nggak bisa lagi situasi sekarang ini, tidak bisa lagi menuntut kita ya malas-malasan dan lain sebagainya. Kita harus berusaha ya dengan kekuatan yang ada pada kita untuk kita dapat memaksimalkan potensi dan hidup kita supaya lebih baik dari apa yang kita harapkan dalam situasi kondisi seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita kerja keras, kita juga yang akan menikmati. Tidak mungkin orang lain akan menikmatinya. Itulah sebabnya dikatakan di sini seorang ya petani yang kerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya, saudara yang menikmati. Tidak mungkin orang lain. Kalaupun orang lain itu paling istri, anak-anak kita yang akan menikmati itu terlebih dahulu dalam kehidupan kita yang kita perjuangkan itu. Kita sendiri yang akan menikmati. Ya. Petani, saudara, selain dia kerja keras, dia butuh kesabaran. Ya harus sabar ya. Dan pekerjaannya kadang-kadang membosankan seorang petani itu. Tiap pagi ya bangun pagi ambil cangkul, rawat, itu setiap pagi itu bosan, membosankan. Saudara, sama dengan saudara yang kerja di kantor ya, kadang-kadang begitu. Bangun pagi, pergi kantor, pulang itu terus kadang-kadang membosankan dalam pekerjaan kita. Tapi itu dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang ketika kita kerja sudah keras berjuang, bahkan sudah banting tulang, bahkan banting piring, tapi hasilnya tidak ada atau tidak maksimal. Nah disitulah saudara diuji kesabarannya.
Kalau saudara minta kesabaran dari Tuhan, Tuhan pasti uji saudara dengan kesabaran, dengan seperti itu. Tapi kalau sudah Tuhan kasih gitu, jangan protes. Kalau kan saudara yang minta sabar ya, minta kesabaran ya. Tuhan beri saya kesabaran, lalu Tuhan kasih ujian kesabaran, mengeluh. Ya gimana kamu yang minta supaya sabar, saya kasih ujian kesabaran, bagaimana kamu bisa sabar kalau saya tidak kasih ujian untuk latih kamu sabar? Ya kadang-kadang Tuhan buat gitu, saudara, supaya kita belajar untuk sabar dalam kehidupan kita. Menanti ya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya melalui perenungan yang singkat ini untuk menolong kita bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat melalui sebuah penderitaan yang kita alami, penderitaan seorang prajurit yang terus berjuang, penderitaan seorang olahragawan yang siap bersaing dan bertanding, dan penderitaan seorang petani yang bekerja keras dan sabar menanti hasil panennya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama berdoa dan bersyukur untuk firman-Nya dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki dan waktu yang kami miliki, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini. Tetapi hamba percaya bahwa ada pribadi yang tidak pernah dibatasi oleh waktu dan kemampuan manusiawi, yaitu Allah Roh Kudus, yang mampu lebih banyak berbicara dalam hati dan pikiran kami dari apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, biarlah firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang kami terima hari ini ya Tuhan, Tuhan tanamkan dan materaikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan teraplikasi dalam kehidupan kami yang nyata dari hari ke hari. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bentuk penderitaan apa saja yang membuat kami menjadi pribadi yang kuat ketika kami siap untuk berjuang, siap untuk bersaing, dan siap untuk bekerja keras dan sabar dalam segala hal, dalam situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami nikmati melalui ibadah ini. Dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the
Allah.